Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita amalkan, menjadi kebahagiaan kita, menjadi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Kita doakan buat guru-guru kita, para orang tua kita, sanak pemilik kita telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya, dimaafkan kesalahan, didekat kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bisa menggembirakan Allah, menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kawan-kawanku, para karyawan yang saya cintai dan hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bermujalasah, kita berjumpa dalam rangka kita mengkaji daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini tema yang dibahas adalah cara istiqomah di dalam kebaikan dan mengatasi rasa malas. Ya, ini penyakit kita semua ya. Istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya istiqomah, kalau kita melihat ada orang bisa terbang di langit, bisa tayul ard, bisa melipat bumi, dari sini ke Mekah mungkin cuma beberapa langkah saja, itu masih kalah dengan orang yang istiqomah. Ya. Kita kan begitu takjub kalau ngeliat orang-orang sakti kan ya, para ulama dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi masih kalah karomah itu dengan yang namanya istiqomah. Sebagaimana perkataan ulama, al-istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih afdol, lebih utama daripada 1000 karomah. Tapi terusannya wa dawamul wa thubutul karamah bidawamil istiqomah. Dan sebab adanya karomah adalah sebab orang itu istiqomah. Itu ya. Nah, jadi kita kalau ngelihat istiqomah itu Masya Allah luar biasa ya. Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau kita kan biasa di luar ya, beda tipis lah ya. Berarti kalau ini istiqomah sesuatu yang luar biasa, maka yang bisa istiqomah juga orang luar biasa. Nah, ini tema kita, ini tema yang luar biasa ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi rasa malas? Nah, mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang tidur kemudian bangun, siapa orang yang tertidur, maka syaitan mengikatnya dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan terlepas manakala si hamba tadi bangun tidur membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal nggak? Alhamdulillah. Yang nggak hafal nanti silakan cari di Google, di print, ditempel di atas langit-langit rumah. Aman dah tuh. Iya. Habis lihat baca tidur lagi, pas di atas soalnya. Ada orang begitu ya. Kalau belum duduk belum bangun itu, hadirin ya. Kita nih kalau tidur dibangunin, masih duduk aja belum tentu bangun. Diri baru tuh. Cuman memang dalam ilmu kesehatan, kalau kita bangun tidur, satu yang pertama jangan langsung bangun. Ya. Jadi kita pas melek, nah kalau bisa baca doa dulu nggak apa-apa. Tapi jangan langsung bangun begini. Tidur yang baik itu posisinya bangunnya miring. Coba Ustaz contohin ya, coba ya. Contohin aja ya, takutnya keenakan. Tidur gini nih. Jangan begini nih, maaf ya. Jangan begini. Jangan. Tapi begini. Nah, jadikan tangan sebagai tumpuan ya. Enggak. Bukan tidurnya, tapi bangunnya. Bangunnya bukan tidurnya ya.
bangunnya. Jadi bangun itu jangan begini, tapi pakai tangan begini. Nah, ini banyak penyebab orang-orang tuh sakit tulang ekor ya. Sakit backbone, nggak pakai underwear ya. Backbone aja. Itu gara-gara bangunnya itu langsung begini tuh. Ya. Yang kedua, dianjurkan ketika bangun tidur tadi membaca surat Ali Imran ayat terakhir tuh, 10 ayat terakhir. Ya. Nah, itu kita baca ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nanti silakan baca aja dah ya, cari di ini ya. Ada aplikasi yang bagus teman-teman. Namanya aplikasi Khulasoh ya. Mungkin kalau teman-teman tahu nih, ada aplikasi ini. Ini aplikasi ya, kitabnya Habib Umar bin Hafiz ya. Jadi kalau antum ada aplikasi, ada kuota, silakan download ini. Ini di sini ada zikir bangun tidur tuh ada. Jadi kita tinggal baca. Nah, kalau bisa pas bangun tadi, bangun apa tadi nih? Miring. Setelah duduk, nah ini baca ini. Ya. Ini kalau kita baca nggak sampai 10 menit, nggak, paling 5 menit, nggak nyampe mungkin ya, 3 menitan. Nah, kenapa disunahkan baca ini? Kalau orang Betawi bilang, orang kalau tidur, kalau bangun ngapain dulu biasanya? Ngumpulin. Nah, itu ngumpulin nyawa. Rasulullah juga sama. Rasul gue juga ngumpulin nyawa, cuman bedanya sama kita, kalau kita nyari handphone, duduk, kalau Rasul duduknya baca Al-Quran, tuh baca ini. Ya, jadi nggak langsung tidur bangun langsung diri, itu nggak bagus hadirin buat kesehatan. Tapi duduk dulu sejenak, duduk baca ayat Quran. Ya, jelas paham? Nah, habis duduk rapi, kemudian bangun. Nah, setelah bangun yang kedua kata Rasulullah, ketika dia berwudu maka lepas ikatannya yang kedua. Nah, bangun tidur baca doa lepas 1 ikatan. Bangun kemudian ke kamar mandi wudu lepas 2 ikatan, summa yusolli kemudian sholat yang ketiga lepas ikatan yang ketiga. Ini kata Rasulullah, orang yang mengerjakan ini maka dia akan sepanjang hari merasakan bahagia dan segar badannya. Ya, jadi kalau kita itu bangun tidur nggak baca doa, terus nggak sholat, terus nggak wudu, apalagi nggak sholat subuh, apalagi subuhnya kesiangan, itu sepanjang hari bad mood. Ya. Coba amalkan omongan saya, kerjakan selama seminggu. Ya, buat yang laki-laki khususnya. Bangun tidur sebelum subuh kalau bisa. Kalau enggak pas azan dah. Wudu, ke masjid, sholat di masjid jamaah, sedekah berapapun yang kita bisa, yang kita mampu, pulang dari situ sepanjang hari segar saya jamin. Ya. Karena kesegaran itu bukan bermula dari fisik, bukan. Mau tidur kita 7 jam, 8 jam, tapi kalau batin kita bermasalah, ya, pikiran kita bermasalah, maka nggak ada kesegaran dalam sehari-hari kita. Bawaannya malas, ngantuk, mager. Ya. Mungkin para jamaah, ya, ini ngelihat saya seger-seger aja. Ya, padahal tidur kita baru tadi jam berapa tuh tadi? Hah? Jam 8. Jam 8. Tidur jam 8, bangun jam setengah 11. Dari semalam begadang tuh dari kemarin. Kenapa bisa segar? Itu amalan dari Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita membaca amalan dari Rasulullah yang diajarin Rasulullah, insya Allah segar badan kita. Ada amalan dari Rasul, silakan catat ya. Sebelum tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ingat ya, 3. Ini hitungan harus tepat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, jangan dilewatin tuh. Subhanallah, 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 sampai 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Antum cobain, insya Allah badan antum seger. Ya. Jadi begitu. Ya. Saya malam Jumat tidur mungkin barang 3 jam, 2 jam. Malam Sabtu tidur sejam. Itu hikmah baca amalan tadi ya. Itu. Nah, jadi suatu hari Sayyidah Fatimah minta sama Rasulullah pembantu. Ya Rasulullah, ayahku saya minta pembantu dong, buat bantuin saya di rumah. Kata Rasulullah, mau nggak saya ajarin yang lebih hebat dari itu? Apa itu? Ente baca tadi Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata Subhanallah, fisik yang semula capek, yang semula lemah, ketika baca itu fisiknya jadi kuat. Tuh ya. Yang kedua, amalan ya, silakan catat lagi.
baca pas qobliyah subuh 2 alam, 2 surat alam. Alam Nashrah dengan alam Taro. Gimana kalau nggak sempat qobliyah? Ya pas sholat subuhnya kita baca. Ya, pas sholat subuh kan 2 rakaat tuh, alam Nashrah sama alam Taro. Siapa yang baca 2 alam maka tidak ada alam. Alam dalam bahasa Arab artinya penyakit. Ya, alam dalam bahasa Arab artinya penyakit. Tuh, baca tuh. Ya. Nah, ini amalan-amalan seperti ini, ya. Ini warid dari Rasulullah. Artinya warid itu maksudnya datang dari hadis. Ya. Jadi kekuatan spiritual itu jauh lebih kuat daripada kekuatan fisikal. Ya, kita punya kekuatan fisik kalah sama kekuatan spiritual. Contoh, ya. Kita lagi lemas, lagi sakit. Ya. Lalu kemudian dikabarin nih, datangnya ke rumah bapak, ada bagi-bagi warisan nih, kira-kira seger nggak? Langsung bangun, seger, langsung ngegas, agak ngantuk. Tadinya ngantuk tuh. Kenapa bisa seger? Karena kekuatan hati lebih kuat daripada fisik. Ya. Buktinya apa ya? Ada orang demen sama kita. Ya. Kalau kalian punya suami misalnya cinta, ciri cinta itu tadi minta jemput di mana jemput. Bang, jemput bang, di mana dek? Di Warpat. Bismillah, kuy berangkat tuh. Jemput, itu jemput. Kalau cinta jemput. Walaupun pulang kerja capek-capek, jam 4:30 pulang kerja, ya. Terus kemudian bininya WA, bang, jemput dong di Warpat. Kuy berangkat. Gaskeun begitu. Berangkat tuh kenapa? Karena kekuatan hati lebih kuat daripada fisik tuh, ya. Nah, ini cara-cara seperti ini yang diajarkan Rasul SAW agar kita nggak malas. Ya. Jadi kalau dari memulai hari saja kita sudah malas, dari pagi kita sudah malas, udah ninggal ibadah, maka kesononya sama. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan malas tadi? Nah sekarang yang kedua, bagaimana menjadi orang yang istiqomah? Nah ini yang lebih besar lagi ya. Karena istiqomah itu amalannya para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Ya, kalau buat kita nih makom kita bisa ibadah aja udah cakep udah. Bisa ke masjid aja udah cakep walaupun seminggu sekali mungkin. Ya, apalagi setiap hari luar biasa. Ya, bisa taklim, bisa ngaji, udah bagus sudah. Ya, walaupun seada-adanya. Ya. Kenapa? Karena kan masalah istiqomah ini amalan para aulia. Ya, makanya perlu beberapa resep dan cara agar kita bisa istiqomah. Satu yang pertama tulis, kalau pengen kita bisa istiqomah dalam kebaikan, berkumpulnya di circle orang baik. Ya, berkumpulnya di circle orang baik, bukan di circle Kak, bukan ya. Di circle-nya lingkaran orang baik. Ya. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kumpullah kalian, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Jadi untuk menjadi orang jujur harus bermainnya dengan orang jujur, harus nongkrongnya sama orang jujur, circle-nya sama orang jujur. Ya. Ada suatu hal yang unik yang saya pernah temuin. Ada orang jujur di kerja, hadirin. Di kerjaan ketemu bestie nih, bestie baru nih ya, bestie. Bestinya ini maaf ya, suka selingkuh. Udah punya suami. Ya. Bahkan nih temen kita diajarin, itu nanti kalau mau bohongin laki begini nih ada aplikasi bagus nih tuh. Aplikasi Gojek buat bisa selingkuh juga bisa nih. Aplikasi Shopee juga bisa tuh. Diajarin tuh, bagaimana cara-caranya tuh. Lame-lame jadi tukang bohong. Cuman gara-gara bestinya tukang bohong. Makanya kalau kita mau lihat orang, lihat bestinya siapa ya. Kalau bestinya tukang ngaji, walaupun dia nggak pakai hijab, tapi bestinya teman ngaji, insya Allah ntar akan baik. Ya. Jadi kalau kita merasa belum baik, cari teman-teman yang baik yang bisa memperbaiki kita. Ya. Jadi cara kita untuk menjadi orang baik nomor 1, cari teman yang baik. Hindari teman-teman yang toksik. Hindari teman-teman yang tukang maksiat. Hindari teman-teman yang mudarat buat kita. Itu ya. Kan ada begitu tuh, depan kita baik, cakep, ngomongin di kita, muji-muji kita, di belakang kita ngomongin kita. Cerita kita, curhatan kita, semua dikupas secara tajam silet di tempat yang lain. Ya Allah ya Rabbana tuh ya.
Kita hati-hati nih ya. Ini zaman sekarang zaman ya, zaman hipokrit, ya, zaman kemunafikan. Ya, kita bisa berteman sama orang, besti-bestian sama orang, hati-hati. Kalau dia bukan orang yang beriman, nggak kuat imannya, dia hanya manis di depan kita tapi busuk di belakang kita. Ya, makanya saya pribadi nggak gampang percaya sama orang. Ya, teman saya itu yang saya anggap teman guru-guru saya. Kenapa? Kalau teman tuh niru, kalau teman tuh nular. Saya pengen nular sama guru-guru saya. Makanya teman-teman saya bukan sahabat, bukan teman aja, sekedar kenal aja. Ya. Jadi kalau kita bergaul hanya sekedar bergaul aja. Kenapa? Kalau kita jadikan sahabat nular, dah. Maka jadikanlah betul-betul kalau orang sebagai sahabat, jadikanlah orang-orang itu orang yang baik. Ya, carinya orang baik. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang tidak baik. Sedikit satu kata aja. Ya, teman kita kalau ngomong asiap gitu misalnya. Asiap, jalannya asiap gitu. Segitu doang tuh kita berteman sama dia, nular kita. Jalannya asiap. Emang Atta Halilintar pernah ngajarin itu ke kita? Ya kalau siap bilang ini, kagak, kita cuma nonton doang. Yang begitu-gitu hanya sekedar ngelihat langsung kita contoh. Tapi subhanallah kalau kita bergaul sama orang soleh, mandangnya aja udah nikmat. Mandangnya udah pengen niru, ngelihat amalannya, sholatnya, ibadahnya itu, kesabarannya, kesolehannya, sabarnya, syukurnya, redho dan sebagainya, itu jadi pelajaran buat kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Agar kita bisa istiqomah, ya amalkan yang kita suka. Amalkan sesuatu yang kita demen. Ya. Kalau kata pepatah, do what you love. Ya. Suman love what you do. Ya. Tuh. Pakai bahasa Inggris sedikit ya. Do what you love, kerjakan apa yang kamu cintai. Dan cintai apa yang kamu kerjakan. Nih saya yakin teman-teman di sini kerja. Mungkin bukan apa yang teman-teman cintai kan. Kita ini kerja kan pengen gaji kan ya. Jujur aja ya. Pengennya bulanan dah gitu ya. Beda sama saya, kalau saya ngajar ya emang saya demen ngajar gitu ya tuh. Jadi kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai, insya Allah akan istiqomah. Ya. Nah pertanyaannya, amal kebaikan apa yang kita suka? Ada orang demennya, dia orangnya tipenya ekstrovert ya. Sukanya apa? Bergaul, main ke rumah temen, kongko, kopi darat, kopi cincau tuh sebetulnya. Pokoknya dia demennya main. Nah kalau orang demennya main, orangnya ekstrovert ya, maka dia dianjurkan mengerjakan kebaikan yang sifatnya sosial. Bansos, bakti sosial, terus apalagi kunjungan, kan demen tuh itu. Nah itu. Jadi carilah kebaikan yang sesuai dengan karakter kita. Nah ada orang ekstrovert demennya di rumah aja ngendon ya. Jaga telur, kalau kata orang Betawi jaga telur di rumah. Nah orang yang begini cakep juga. Dia ngapain banyaknya? Jadilah seorang ulama yang baca buku, yang baca kitab, yang suka zikir, suka ibadah, sholat dan sebagainya. Jadi masing-masing kita ini punya potensi kebaikan. Ya. Yang suka bergaul potensinya silaturahim. Yang suka menyendiri potensinya menjaga diri dari maksiat. Ya. Plus minus dah semua. Ya. Saya ngajar begini, ketemu teman-teman semua ya plus minus. Ada plusnya, ada minusnya. Ya. Kita jalan nih dari rumah ngelihat, ya ada perempuan nggak pakai bukan pakai baju kan, nggak nutup aurat kan dosa ya. Tapi subhanallah kalau kita ya jalan untuk ngajar, insya Allah pulang Allah ampunin insya Allah. Tapi asal jangan ada syaratnya, jangan diapain, jangan diikutin ya. Melihat perempuan nggak pakai nggak nutup aurat, ditengok terus sampai lehernya keseliut. Jelas ya. Jadi kalau kita pengen mengerjakan sesuatu dengan istiqomah, kerjakanlah yang kita suka ya. Tuh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu walaupun sedikit. Contoh, ya sedekah 2.000 tiap hari. Berat apa ringan? 2.000 tiap hari ringan. Ya. Kita sedekah pagi tiap hari 2.000. Nah, nggak apa-apa 2.000, yang penting istiqomah. Ya. Kalau bisa cari masjid. Nih kita sebelum berangkat kerja cari masjid, cari musola tuh. Biasain tuh 2.000. Besok rezeki nambah 5.000, nambah lagi 10.000 begitu. Sampai kita mati. Istiqomah. Ya. Jangan yang berat-berat.
sehari gocap, berat. Ya, habis duit gajian kita, kecuali duit gajiannya dari ATM sobek tuh ya. Kalau Ustadz bisa tuh ya, Ustadz bisa. Tapi kalau karyawan jangan. Ya. Tapi tergantung kemampuannya. Kalau mungkin gajinya sudah 30 digit mungkin ya. 30 digit. Berapa itu? Ya sampai kalkulator error tuh ngitungnya. Nah baru silakan tuh ya. Tuh. Ya, jadi kerjakanlah yang sedikit. Apaan aja yang sedikit. Ya. Kerjaan amalan ibadah tuh banyak. Ya. Nggak mesti yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, ya. Contoh yang perempuan pakai cincin nggak? Ada yang pakai cincin nggak? Nah, pakainya jari manis, biar dapat sunnah, gitu ya. Pakai jari manis. Niatnya, ya Allah saya ngikutin Rasulullah, tuh ya. Tuh yang laki juga sama pakai cincin, nah tuh pakai jari manis. Tuh kalau saya pakai jari kelingking, kenapa? Karena nggak muat jari manis. Gitu. Tapi sebenarnya lebih afdal jari kelingking ya. Saya juga dapat ijazah dari guru saya jadi jari kelingking. Tuh. Niatin. Bedanya gini, orang pakai cincin karena dia memang demen ama pengen ngikutin Rasul, beda di niat doang. Ya. Jadi antum pakai cincin istiqomah, niatnya apa tadi? Ngikutin Rasulullah tuh ya. Kecil ini pakai cincin sekedar ini, atau antum pakai siwak. Nah, ini kadang-kadang siwak ini suka hilang kan ya. Kita naruh siwak hilang. Ada cara yang gampang. Ya. Itu apa? Pakai lengan baju. Ya. Pakai apa? Lengan baju. Syarat aja. Tempelin lengan antum ke gigi dah. Jangan gosok-gosok, enggak usah. Syarat aja. Ya. Atau kalau enggak ada pakai apa tuh? Tisu demi menjaga istiqomah. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya orang biar bisa istiqomah? Nomor 3 adalah niat yang lurus, niat yang benar. Ya, kita ini mohon maaf ya, kalau kita ngerjain sesuatu kagak istiqomah, berarti niatnya kurang benar. Contoh, ada orang ngaji, belajar. Kenapa ente rajin banget ngaji? Ini lagi deketin anak rohis nih katanya. Ini lagi pengen ngawinin anak kiai nih, masa gua nggak ngaji? Calon mantu mertua gua kiai gitu. Akhirnya apa? Ngaji. Tapi karena motivasinya pengen nikah sama anak kiai, setelah nikah ngaji lagi nggak? Agak berhenti. Sama orang sholat tahajud. Ya, ada orang pengen ngawinin anak kiai juga. Tuh. Susah caranya. Kata ustadznya, ente kalau mau kawin sama itu anak kiai, bangun sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah yang membolak-balikan hati. Tuh. Bangun, rajin. Biasanya bangun nonton Arsenal Manchester kan. Ini tumben-tumbenan bangun sholat tahajud. Dikerjain sebulan, ternyata kobul. Bener kata Ustadz. Itu perempuan yang tadinya nggak demen-demen mulai balas WA aneh. Kalau balas cepet, kalau dulu kan lama, dibalas seminggu baru tuh ya. Ya. Bapaknya dulu cuek, sekarang udah mulai perhatian sama aneh. Bener kata Ustadz yang bolak-balikin hati Allah. Kawin lah tuh dia. Pas kawin berhenti. Kenapa? Udah dapet. Niatnya karena dunia. Ya. Ustadz doain dong saya biar saya kaya gimana ya? Itu sholat duha. Oh bener. Pas duha, dagangannya rame. Kaya, beli mobil, beli rumah. Berhenti gak? Berhenti. Maka niatnya yang bener kalau kita pengen istiqomah. Apa niat kita? Ya. Yang pertama niatnya mencari ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Ya. Kalau bahasa kata girangin Allah. Mungkin kalau bahasa mencari ridho Allah mungkin terlalu jauh ya. Girangin Allah. Emang perlu kita girangin Allah? Allah sangat perlu hadirin. Ya. Sekarang gini, saya mau kasih analogi. Teman-teman, ada yang ngekos di sini? Tunjuk tangan yang ngekos. Baik. Ngekos di atas 1 juta apa di bawah 1 juta? Di atas 1 juta. Baik, di atas 1 juta. Kalau yang punya kos, gratisin kalian ngekos. Yang bayarannya mahal, digratisin. Bukan hanya digratisin, dikasih fasilitas wifi. Bukan hanya itu, dikasih motor buat kerja. Kira-kira kita sebagai anak kosnya cinta gak amat yang punya kosan? Cinta mati. Iya kan? Kita sayang gak sama dia? Karena udah banyak banget nih, tiap bulan nggak perlu bayar, dikasih motor, bahkan dikasih duit. Kalau kita ama yang punya kosan aja, kita begitu sayang kalau dibaik sama kita. Kenapa kita nggak sayang sama Allah padahal Allah sangat baik sama kita? Ya. Siapa yang bikin langit?
Siapa yang bikin bumi? Kalau kita jalan kepanasan terus dikasih awan, siapa yang bikin awan? Kalau kita kehausan turun hujan, siapa yang ngasih hujan? Siapa yang ngasih air? Siapa yang ngelahirin kita? Siapa yang hidupin kita? Siapa yang ngasih napas? Kurang baik apa Allah? Kenapa kita nggak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kasih sama kita? Jelas paham ya? Jadi motivasinya mudah. Ya. Kalau bapak kosan tadi yang biayain kita, yang ngasih kosan gratis, nyuruh kita nyuciin motornya, mau nggak? Jangan motornya, mobil saya cuciin gitu. Kalau bahasa kata gitu, ya Allah bapak udah baik banget sama saya, ngekos nggak bayar, dikasih motor, dikasih duit. Jangankan motor bapak saya mandiin kalau perlu tuh. kalau perlu. Istilahnya begitu. Artinya apa? Kita bersyukur kan? Misalnya antum ada orang baik sama antum, anak antum sakit butuh duit 50 juta, antum dikasih 50 juta. Terus dia minta tolongin aneh dong, jemput anak-anak di puncak, jemput gak? Jangankan puncak, Cianjur saya jemput. Cipanas kalian Ciater kalau. Apa artinya? Motivasi kita ibadah tuh sebenarnya, kalau umumnya orang kan motivasi ibadahnya kenapa? Perintah Allah. Takut neraka. Enggak salah. Cuman sayang kalau sampai situ, kita harusnya motivasinya syukur. Ya, syukur. Antum yang matanya nggak minus bersyukur sama Allah. Ya. Bisa ngelihat enak. Tuh, kalau orang minus kan mukanya orang kan abu-abu kan itu. Makanya kalau bini-bini ente matanya minus, hati-hati. Ente kudu seuzon dikit tuh. Kenapa? Bisa jadi mau ente bukan karena tampang ente, karena mukanya rata nih. Pas pakai mata, baru sadar dia. Ternyata laki gue begini. Makanya bini jangan bikin kacamata tuh ya, biar dia nggak sadar tuh ya. Tanda ya. Jelas ya. Jadi gimana biar kita ikhlas? Niat kita yang benar. Ya. Karena niat itu pondasi. Siapa orang yang bangun bangunan pondasinya jelek, rubuh gak? Kita kalau bangun bangunan nih, dulu kemarin di Cianjur kan kemarin gempa tuh, ada orang Cianjur sini? Nggak ada ya. Itu banyak rumah hancur. Setelah saya cari, ternyata kenapa hancur? Karena rumahnya nggak pakai pondasi. Ya, di Jakarta hampir semua rumah pakai pondasi. Di Cianjur enggak, dia cuma pasang-pasang aja. Jadi gempa begitu jatuh, tapi gempa rumah yang pakai pondasi nggak cuma retak doang, nggak hancur nggak. Ya, apa pelajarannya? Sesuatu yang kita bangun tanpa pondasi yang kuat, tanpa pondasi yang dalam, maka tidak akan bisa dibangun tinggi. Ya, antum pengen membangun makom, pengen membangun kedekatan dengan Allah, pengen dapat kedudukan tinggi, maka harus pondasinya kuat. Apa pondasinya yang kuat? Niat, itu yang penting. Coba kita bulan puasa nih, ya, dari pagi nggak makan sampai maghrib, bisa nggak? Kuat nggak? Tapi kalau nggak puasa dah, jam 7 udah lapar kan? Jam 7 udah bunyi nih. Krok. Johor makin kencang kan konsernya tuh, Metallica tuh. Kalau jam 7 masih payung teduh tuh, masih dagdug dikit. Nah, siangan dikit tuh Metallica tuh. Godok tuh. Sore asar Black Sabbath tuh. Allah tuh, coba lihat. Orang puasa ya. Dari pagi nggak makan sampai maghrib, itu nggak komen perutnya. Kenapa? Pengaruh niat. Ya. Maka pentingnya niat bagi orang-orang soleh untuk istiqomah itu kayak pondasi bagi gedung. Siapa yang pondasinya nggak kuat, rapuh, maka gedung nggak akan dibangun tinggi. Jelas? Ya. Nah sekarang yang udah nikah tunjuk tangan, yang udah nikah tunjuk tangan. Baik, saya mau tanya ya, boleh ya nanya ya. Niat nikah apa? Waktu nikah niatnya apa? Ibadah. Oh subhanallah. Niatnya untuk ibadah tuh. Waktu malam pertama udah wudu belum itu? Katanya mau ibadah. Baik, niat nikah mau ibadah. Baik, bagus, cakep. Itulah sebaik-baik niat. Tapi ada cirinya. Orang bisa aja ngaku, saya nikah karena ibadah. Perempuan juga sama, saya nikah karena ibadah. Pas lakinya ngajakin, wah lagi nggak mood. Nah ini nih cerita, kalau kata orang kampung saya bohong. Katanya ibadah. Ngelainin suaminya kalau lagi mood aja. Ngelainin suami itu bukan karena lagi mood, bukan karena lagi mau,
Tapi karena perintah siapa? Allah suruh taat sama suami. Jadi kapanpun, dimanapun suami kita manggil kita sami'na wa ata'na. Bener gak? Istri pulang kerja capek, dia yang kerja kan, yang punya suami kan capek kan pulang kerja. Lakinya ngajakin misalnya. Lainin apa enggak? Taruh bang, nah pegel banget bang. Tuh, berarti bukan ibadah. Kalau ibadah nggak pakai alasan, bismillah. Ya, bismillah. Sama laki kita juga. Ya. Jadi yang namanya laki ini tugasnya kalau dia benar-benar niat ibadah, kagak bakal ngerik cewek lain, hadirin. Kenapa? Ini nikah ibadah amanah dari Allah. Jelas paham? Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, begitu pentingnya niat. Ada orang nikah niatnya senang-senang. Ini salah besar. Salah besar orang nikah niatnya senang-senang atau niatnya biar nggak ada masalah. Ini salah besar. Kenapa? Orang nikah itu hidupnya pasti tambah dia hidup sendiri aja punya masalah, apalagi punya bini. Jadi tambah, apalagi bininya bermasalah. Ya. Jadi nambah istri, nambah masalah. Nambah istri lagi 2. Perang dunia ketiga. Ada kejadian gitu, orang nikah pengen nyari senang. Nah, akhirnya apa? Niatnya pengen nyari senang nih. Pas nikah, dia baru sadar ternyata sebelum nikah dia itu nyuci laundry. Ya. Dia hidupnya sendiri. Pas udah nikah, dia mesti nyuciin baju suami. Capek nggak nyuciin baju suami? Udah mana pakai tangan nih. Ada karena pegel digebuknya duk. Pakai mesinnya rusak, pengeringnya rusak. Ya, pengeringnya mau, jemurannya kagak ada. Jemurannya ada, mataharinya kagak. Bete enggak tuh? Marah enggak jadinya? Itu. Jadi kalau salah besar orang nikah itu justru malah tambahan masalah. Cuman ada cumannya. Nah, iya. Nikah masalah, enggak nikah masalah, betul gak? Enggak nikah masalah enggak? Nikah masalah. Cuman kalau nikah masalahnya membawa nikmat. Tuh. Bedanya di situ. Masalahnya tapi ada nikmatnya. Kan gitu. Kerja masalah enggak? Masalah, enggak ada orang kerja enggak ada masalahnya. Enggak kerja. Masalah, tapi kerja masalahnya membawa nikmat, bawa rezeki, bawa duit itu. Mending mana jadinya? Mending kerja, mending nikah. Punya anak masalah nggak? Masalah. Nggak punya anak? Mending mana? Mending punya anak. Karena masalahnya ada nikmatnya. Nah jadi gitu. Semua hidup masalah. Hidup masalah, nggak hidup masalah. Sampai udah mati aja masih bawa masalah. Ya? Ada yang orang tua udah meninggal di sini? Hah? Ngurusin kuburannya nggak? Ngurusin kuburannya, bayar nggak kuburannya? Bayar tuh. Orang udah meninggalnya masih bayar tuh. Harusnya kan udah santuy kan dia. Di kuburan tiap tahun bayar. Per 3 tahun. Oh, ini orang kuburan nih tahu. Orang TPU tahu tuh. Aneh nggak tahu ya, karena orang tuanya masih lengkap. Alhamdulillah. Yang masih lengkap manfaatkan tuh. Orang tua jangan sampai ya kita nggak dapat redo orang tua kita tuh ya. Jadi hidup itu masalah ya akhi ya. Jangan hidup nggak nyari masalah. Ya. Antum nih para perempuan tuh ya. Antum maaf ya, antum bebedakan masalah. Bebedakan juga masalah juga. Kita nggak pakai bedak, orang lihat lu dekil banget lu. Muka lu kusem banget. Pakai bedak masalah. Apa? Dampaknya kan dampak dari kosmetik ada nggak dampaknya? Ada. Ya. Jadi hidup ini penuh masalah. Makanya masalah itu akan jadi masalah jika dihadapi dengan cara yang salah. Masalah bukan masalah jika dihadapi dengan tidak salah. Maka jangan salahin masalah jikalau itu salah, tapi salahkanlah diri kita apabila salah menyikapi masalah. Itulah tema masalah. Lalu selanjutnya, nah bagaimana biar istiqomah? Yang keempat, poin yang keempat. Amalkan selama 40 hari. Apapun itu. Kerjaan kalau kita mau rutinin, jadikan habit. Ya, 40 hari caranya. Ya. Antum pakai jam nih, yang biasa pakai jam sebelah kiri, ya, ada yang pakai jam sebelah kiri. Ya. Itu beda sama yang sebelah kanan. Apa bedanya? Kalau yang sebelah kanan pakainya sebelah kanan, yang kiri pakainya sebelah kiri ya, gitu. Itu dalam ilmu psikologi ada itu ya. Orang yang pakai sebelah kanan biasanya rada otoriter dia. Ya. Kalau yang pakai sebelah kiri ya santuy kayak kita gitu ya.
Ini antum biasa pakai kiri, coba dah pakai kanan. Aneh rasanya, betul nggak? Biasa pakai kiri terus pakai kanan, aneh. Tapi kalau antum ulang-ulang, antum pakai setiap hari selama 40 hari, lama-lama biasa. Ya. Jadi suatu perbuatan, kerjaan kalau kita ulang-ulang selama 40 hari jadi habit. Antum pakai siwak. Kemudian 40 hari antum kerjakan. Selama 40 hari, lewat 40 hari, kalau kita nggak pakai kita pasti nyariin. Gitu, ya. Jadi cara istiqomah ulang selama 40. Naik 40, ulang lagi 40 lagi. Naik 40, ulang lagi 40 sampai setahun. Jelas paham? Dan yang terakhir, penyebab putus istiqomah yang paling terbesar, satu yang pertama adalah makanan yang haram. Jadi kalau kita biasa duha, biasa sholat malam, biasa subuh jamaah, kemudian kita nggak subuh jamaah, nggak sholat malam, pada tidurnya sore, berarti makanan kita yang semakin kita makan bisa jadi mengandung barang haram. Bukan barangnya haram, bukan makanannya haram, tapi duitnya yang dibeli, yang kita pakai buat beli haram. Ya. Pernah satu kejadian, saya lagi enak-enaknya ibadah tuh, masya Allah, ya. Nggak ada rasa berat kita sholat, nggak ada rasa berat, ringan hati, ya, ringan hati. Satu hari saya punya paman datang dari Singapura, bawa kerupuk. Nah Singapura beda sama kita kan, kalau kita kan dikit-dikit ada label apanya, halal nih, kita makan coba tuh. Subhanallah, ketika azan ada rasa berat ke masjid. Wah ini apa ini? Subhat, bukan haram ya, syubhat. Kalau syubhat dampaknya malas. Rezeki makanan yang syubhat dampaknya malas. Apa sih syubhat, Sat? Yang belum ketahuan jelas halal apa haramnya. Gitu. Ada makanan nih, ini nggak ada lebih halalnya nih. Apaan nih? Nah itu bisa jadi syubhat. Ya. Nah dampaknya yang jelas adalah jadi berat untuk ibadah. Ya. Pernah nggak ngerasain ibadah kayaknya berat gitu? Nah, berarti habis makan syubhat. Karena kalau habis makanan yang halal, langsung badan kita seger walaupun sebenarnya capek. Gitu. Nah, lebih-lebih itu, makanan yang haram bisa bikin kita maksiat atau meninggalkan kewajiban. Pernah nggak kita sholat isya kecapean antara aja malam, bablas sampai subuh. Nah, makanan kita haram. Indikasi kuat. Ya, jadi yang memutuskan istiqomah tadi apa? Makanan syubhat atau makanan haram. Yang ketiga, yang bikin kita putus istiqomah adalah maksiat. Gitu. Dicabut rasa manis, ya kita kan sholat nih, Allahu Akbar, nikmat sholat kita, enak sholat kita. Itu bisa kecabut rasa enaknya, nikmatnya kalau kita maksiat, gitu. Dan kita nggak tobat. Kalau bahasa kata nih, orang dulu kalau nyuci baju kan, kalau kita nyuci baju kena noda baju kita. Kalau kita diemin seminggu susah gak ngilanginnya. Maka setiap noda yang mengotori baju kita, buru-buru segera cuci, kayak dosa. Kita berbuat dosa, buru-buru segera apa? Tobat. Ya. Yang terakhir, yang menyebabkan orang putus semua, sombong dan pamer. Nah, sombong pamer. Kita udah kerjakan nih selama sekian bulan, terus kita pamerin. Ya. Sampai kata ulama, lebih baik saya sholat sunnah 1 rakaat, tapi saya sembunyikan, daripada sepanjang malam kita sholat, cuman saya pamerkan. Ya. Mendingan 1 rakaat. Tapi kita sembunyikan, jangan sampai orang tahu. Bahkan ada ulama saking luar biasa, semalaman dia nggak tidur sholat malam. Dia sholat malam sepanjang malam, pas pagi dia pura-pura kayak baru bangun tidur. Bilang begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Padahal semalaman sholat. Untuk menutupi amalnya, dia pura-pura bangun tidur. Ada orang lagi sholat, datang orang masuk pura-pura tidur. Jangan sampai amalnya ketahuan. Ada orang baca Quran, lagi enak baca Quran, orang masuk ke rumahnya, langsung ditutupin Qurannya. Jangan sampai orang tahu dia baca Quran. Ya. Jelas? Itu kiat-kiat ulama bagaimana biar nggak pamer. Nah, karena pamer pemutus amal istiqomah. Yang terakhir ya, kita memohon kepada Allah ya. Cara istiqomah minta sama Allah. Karena nggak ada yang ngasih taufik hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini saja kajian kita karena waktu juga sudah mepet ya. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, masya Allah. Banyak pertanyaan ya, bacain ya. Pertanyaan pertama, bisa di kantor ini kan ada jual beli. Jual beli betul. Terutama yang receh kayak makanan, gorengan. Itu bagaimana kalau kita transaksi jual beli, kita makan dulu,
pagi bayarnya sore. Oh, iya, Terus nah. makan dulu lupa bayarnya besok. Ya. Ada mungkin ada yang ingat nih bayar, tapi ada juga yang baru kira seminggu baru bayar. Tapi makanannya gimana? Iya. Makanan apa? Yang paling bagus kalau kita transaksi makanan bayar dulu baru makan. Itu yang paling bagusnya, ya.